Oke. Baik, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. selamat pagi. Pagi. Eh, teri- Pagi. Pagi. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kepada kelompok 7 untuk presentasi pada pagi hari ini. Kelompok 4. Mohon maaf, kelompok 4. Mohon maaf kelompok 4. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada Zoom pada pagi hari ini. Saya perkenalkan, saya Anita Wijayanti. Di sini saya sebagai moderator. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Sarah sebagai penulis dan juga anggota kelompok 4. Bisa perkenalan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Tia Prastika dengan nomor pokok mahasiswa akhir 097. Dilanjut, rekan saya. Tanpa salam, perkenalkan nama saya Neng Rahmani dengan digit terakhir NPM 099. Saya Dina Siti Poada dengan 3 digit NPM terakhir 092. Saya Rika Dani Sulaiman dengan nomor NPM terakhir 109. Oke, untuk mempersingkat waktu, dilanjut ke materi pertama. Silakan bisa langsung. Olivia, mohon untuk langsung menyampaikan. Mohon maaf, tadi sinyalnya jelek. Baik, Bisa terima langsung. kasih kepada moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Baik, jadi kami telah melakukan observasi di salah satu perusahaan yang ada di Tasikmalaya, salah satunya yaitu CV Virjani Utama. CV Virjani Utama ini merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi pakaian muslim seperti koko, jubah, mukena, dan juga gamis. Nah, perusahaan ini juga berkomitmen untuk memproduksi barang sesuai dengan permintaan pelanggan. Proses produksi di CV Virjani Utama ini mulai dari pemilihan bahan kain yang berkualitas sehingga tahap pembuatan dan penjualan produk jadi. Dan dengan demikian, perusahaan ini memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan sesuai dengan permintaan pelanggan, baik dalam hal desain, ukuran maupun kualitas bahan. Dan untuk
Lokasinya itu berada di Jalan Saguling Panjang, Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46181. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan awal mula berdirinya perusahaan CV Virgiani. Nah, jadi perusahaan ini dimulai pada tahun 1993 dengan produksi barang yang dilakukan di rumah-rumah penjahit di daerah Karangnunggal dan juga Cikatomas. Kain yang sudah dipotong dikirim ke penjahit dan hasilnya dikumpulkan untuk dipasarkan. Kemudian pada tahun 2015, perusahaan mulai merekrut penjahit untuk bekerja di lokasi dan resmi memulai operasional pada tahun 2019. Perusahaan beralih dari sistem konveksi, di mana satu penjahit menyelesaikan seluruh produk menjadi sistem garment yang membagi proses produksi di antara beberapa penjahit. Boleh di next? Selanjutnya, alasan mengapa pemilik memilih perusahaan. Nah, jadi alasan pemilik memilih bidang ini karena wilayah Kawalu itu terkenal dengan jahit-menjahit atau dulu sering disebut dengan membordel. Dan ini merupakan usaha yang turun-temurun orang tua yang terus diteruskan. Jadi, usaha ini kemungkinan akan terus dipertahankan secara turun-temurun, sehingga Kawalu terkenal dengan ikon kawasan industri bordir. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, di sini ada visi dan misi. Adapun visinya yaitu merupakan industri garment yang tembus pasar nasional dan bersaing dengan para kompetitor di dunia industri garment yang ada di Tasikmalaya. Misinya untuk memberikan pasar pakaian muslim secara nasional maupun secara fungsional sehingga CV Virgiani Utama dikenal sebagai perusahaan industri garment yang terbaik di Tasikmalaya. Adapun tujuan utama yaitu satu, menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Yang kedua, mendapatkan profit yang maksimal. Yang ketiga, menyediakan kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang pakaian muslim. Boleh di next. Nah, di sini ada struktur CV Virgiani Utama. Yang pertama itu ada top, yaitu direktur, pemilik perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada middle management, yang terdiri dari HRD, merupakan orang yang membantu untuk melancarkan usaha. Yang kedua ada bagian keuangan atau bagian administrasi, yaitu untuk mengatur administrasi keuangan perusahaan. Yang ketiga ada kepala produksi, yaitu bertanggung jawab mengenai masalah produksi sampai selesai. Dan yang terakhir ada lower management, yaitu bagian sampel, quality control, dan finishing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait strategi pemasaran yang dilakukan oleh CV Virgiani Utama. Terdapat dua strategi yang digunakan. Yang pertama ada offline, yaitu perusahaan memasarkan produk ke Jakarta di Tanah Abang setiap hari Senin dan Kamis. Lalu ada juga online dengan melakukan live di media sosial untuk penjualan secara online-nya. Next. Nah, selain itu juga, ini kan perusahaan tentang barang ya. Jadi, cara perusahaan mempertahankan barang yang tidak laku itu, pertama, akan disimpan di gudang, namun kan model pakaian juga cenderung berulang ke masa lampau. Nah, yang dari tersebut perusahaan dapat mengeluarkan kembali produk lama atau menjualnya dengan harga lebih murah. Asalkan tidak merugikan perusahaan dan modal juga akan dapat kembali. Nah, baik, selanjutnya adalah cara perekrutan karyawan di CV Virgiani. Perusahaan melakukan sosialisasi melalui sosial media seperti Facebook dan Instagram. Nah, jika ada yang berminat, akan datang langsung ke perusahaan dan melakukan wawancara mengenai pekerjaan yang akan digeluti.
Kemudian, perusahaan melakukan seleksi dengan pengetesan, terutama tes menjahit. Setelah melakukan pengetesan, menjahit, setelah melakukan pengetesan menjahit, perusahaan akan menilai mana yang layak dan mana yang belum layak. Ya, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah memaparkan hasil observasinya. Selanjutnya yaitu akan diadakan sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Untuk pertanyaannya dibatasi 3 pertanyaan. Silakan kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, izin bertanya. Silakan, Risma. Untuk jadwal operasional di CP tersebut, apakah maksudnya dari jam berapa sampai jam berapa? Terus apakah ada pembagian sesi untuk karyawannya, misal ada di sesi siang dan sesi malam seperti itu? Terima kasih. Baik, Teh Risma, kami tampung dulu pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, izin bertanya. Silakan. Silakan, Anggita. Eh, Apa yang menjadi tantangan terbesar bagi perusahaan tersebut dalam mempertahankan posisi di pasar yang sangat kompetitif ini? Terima kasih. Silakan kepada teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Baik, izin bertanya. Silakan, Rahmi. Perkenalkan, nama saya Rahmi Alif Fatima dari kelompok 7. Tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai struktur yang ada di CV tersebut. Nah, untuk struktur manajerialnya, bagian yang top, middle, sama lowernya itu bisa dijelaskan kembali tidak? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Izinkan untuk kelompok 4 untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Teh Risma mengenai jadwal operasi. Jadi jadwal operasi di CV Virjani itu dimulai dari pukul 7 pagi sampai pukul 5 sore. Dan untuk jadwal pekerjanya itu tidak di shift. Dan mungkin akan ditambahkan oleh rekan saya, Dina. Dipersilakan. Ya, jadi di Garmen itu nggak di shift ya. Paling ada lemburan itu tuh hari Minggu jam 7 sampai jam 12 siang. Apakah cukup, Teh Risma? Baik, cukup. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Ami. Arik boleh ke struktur itu organisasinya gak? Nah, di sini kan ada direktur. Direktur itu termasuk ke dalam top manajemen yang mana tingkatan tertinggi atau pemilik perusahaan itu sendiri, pemilik Nateh punya sendiri gitu, jadi bukan orang lain.
Yang kedua ada middle management yang merupakan bagiannya ada HRD, orang yang membantu untuk melancarkan usaha. Yang kedua, bagian keuangan atau bagian administrasi yang mengatur administrasi keuangan perusahaan. Yang ketiga, ada kepala produksi, yaitu bertanggung jawab mengenai masalah produksi sampai selesai. Nah, yang terakhir itu ada lower management, yang mana itu hanya karyawan, yaitu ada bagian sampel, terus quality control. Quality control itu orang yang mengecek bahan yang sudah jadi, misalkan takutnya ada yang jelek atau yang tidak bagus gitu. Nanti teh itu teh dipisahin, jadi yang bagus sama yang gak bagusnya dipisahin. Nah, yang terakhir itu ada bagian finishing. Finishing itu termasuk bagiannya buat packing-packing gitu. Apakah cukup, Ami? Atau mau ada yang ditambahin, ditanyain? Cukup, terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan dari Anggita ya tadi teh, itu kan tentang apa yang menjadi tantangan utama perusahaan tersebut dalam penjualan di pemasaran, kayak gitu kan. Nah, itu teh tentunya persaingan yang ketat karena kan tempat daerah di Kawal itu sangat banyak produsen-produsen yang menjual dan memasarkan produk baju kayak gitu ya. Nah, tetapi sehingga produsen selalu berkembang dan mencari cara dalam pemasaran agar beda dari yang lain seperti offline dan tanah abang. Nah, kalau online melalui sosial media dan tambahnya itu, perusahaan menerima sistem pemesanan yang dilakukan setiap tahun untuk dikirim ke luar kota seperti Aceh, Medan, dan Palembang. Apakah cukup? Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok